nikmat, rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sebab ini adalah salah satu nikmat terbesar bagi kita, karena tidak semua orang mampu dan mau untuk menjalankan sholat subuh yang memang sangat berat dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat sunatnya aja itu pahalanya dunia seisinya, apalagi sholat wajib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Jamaah sidang subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama pagi hari ini kita menimba ilmu yang akan pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz kita, Bapak Syaifuddin SPDMPD, yang insyaallah pada pagi hari ini akan membawakan tema tentang akidah. Baiklah, untuk minta waktu, marilah sama-sama kita mulai kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syaifuddin SPDMPD. Baiklah, begitu kepada Ustaz Syaifuddin, waktu sudah tepat, saya persilakan. Yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samallahu bihi wa may yarallahu bihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang istiqomah dengan ajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu dengan akidah. Akidah, mungkin sering kita mendengar kata akidah itu. Nah, apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah artinya adalah ikatan. Makanya ikatan itu ada dua macam ya. Ada yang bisa dilepas, ada yang nggak bisa dilepas. Kalau bahasa pramuka itu ada simpul mati dan simpul tak mati atau hidup yang bisa dibuka. Nah, secara bahasa itu akidah itu artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Nah, dalam agama Islam itu bahwa akidah itu dinyatakan atau terkandung dalam rukun iman. Ada berapa Pak rukun iman? Ada 6. Alhamdulillah masih ingat ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sangat penting karena ini merupakan dasar ya, dasar kita beragama Islam. Kita harus yakin bahwa ada Allah
sebagai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kita sudah mengetahui bahwa tujuan hidup kita itu hanya satu. Apa tujuannya? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, hal ini pernah awal-awalnya adalah ketika iblis dan manusia masih berada di surganya Allah. Ketika Adam diciptakan oleh Allah dan malaikat dan iblis sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat suruh sujud dan iblis kepada Adam. Saat itu seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Karena mereka merasa paling baik. Mereka diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Kata iblis, ana khairum minhum. Saya lebih baik daripada kamu. Ana khalaqtani min nar wa huwa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Mereka enggak mau sujud. Aba wastakbaru. Nah, saat itulah malaikat, jin dan manusia dimulai diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk tunduk kepada Allah. Tapi jin atau iblis itu mereka menolak. Nah, karena iblis sudah dilaknat oleh Allah dan dia dicap sudah akan masuk neraka, maka iblis pun menerimanya. Nggak apa-apa ya Allah, saya masuk neraka, tapi tolong beri kesempatan saya untuk menggoda manusia. Kata Allah, silahkan goda manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang mukhlis. Nah, maka Nabi Adam pun saat itu digoda oleh iblis. Nabi Adam itu Allah perintahkan, kata Allah, silahkan kamu nikmati seluruh fasilitas surga ini, kecuali satu, jangan kau dekati pohon khuldi. Tetapi apa nyatanya? Setan nggak mau dia sendirian masuk neraka. Dia menggoda terus, sampai akhirnya Adam itu tergoda. Maka ketika Adam menyalahi perintah Allah, maka langsung Allah usir dari surga dalam keadaan telanjang tanpa pakaian apapun. Nah, saat itulah manusia sudah mulai membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, diusir ke bumi, maka Nabi Adam bertaubat. Nangis terus, ya Allah, nyesel banget saya, ini gara-gara si setan, si iblis gitu, menggoda saya terus gitu. Akhirnya alhamdulillah taubatnya Allah terima. Nah, jadi pertama adalah kita harus memurnikan siapakah Tuhan kita. Maka kita sering, mungkin satu hari satu malam lebih dari 30 kali atau 17 kali minimal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang harus kita tekankan ke dalam diri kita, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, apa itu Tuhan? Nah, Tuhan menurut Ustadz Ibnu Taimiyah bahwa Tuhan adalah sesuatu yang kita cintai, yang kita gandrungi, yang kita takuti. Itu Tuhan. Sehingga konsep
yang kita cintai, kita gandrungi, kita takuti jangan sampai melebihi cintanya atau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita harus menolak ya segala bentuk ilah yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan adalah yang kita teguhkan, dan ilah yang lain adalah yang harus kita buang jauh-jauh. Makanya ketika Luqman alaihissalam berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah, karena dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Kita selaku manusia pasti akan pernah atau sering atau kadang-kadang kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan ya, akan Allah ampuni kalau kita bertobat kepada Allah, kecuali dosa syirik. Nah, ini yang harus kita pahamkan dan ditanamkan. Kenapa? Karena sangat banyak sekali orang-orang Islam ya, seorang muslim yang masih memiliki Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya. Kalau di zaman dahulu banyak orang-orang yang syirik itu terang-terangan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Lata dan Uzza. Ya. Tapi di zaman sekarang lebih soft, lebih lembut. Ya. Mereka mempercayai benda-benda selain Allah. Dan itu mereka percayai bisa membantu, bisa menolong dia. Ya. Apa contohnya? Seperti Kris, ya. Bukan Pak Kristanto ya, Kris. Ya. Mungkin masih banyak ya. Saya kalau mendengar percakapan dengan orang-orang yang saya jumpai, masih banyak orang yang memiliki Kris, gitu. Kris ya, bukan Kris. Dan dia meyakini bahwa dia mempunyai khodam, ya. Bisa mendatangkan kebaikan, pertolongan. Ya. Saya dulu pernah ketika waktu kecil itu mondok saya, ya bukan pesantren gede ya, kecil. Ya. Itu Pak Kiainya itu dari kamar dia mengeluarkan sebuah tempat itu, dan ternyata dia punya 2 keris. Ditunjukkan, nih keris. Ada 2 buah keris yang bisa berdiri. Gitu. Nah, ternyata itu adalah khodam dia. Coba bayangkan, alangkah disayangkannya seorang kiai yang punya pondok pesantren masih percaya kayak gitu. Padahal itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat sia-sia ibadah kita. Salat kita, saum kita, ibadah haji, kurban, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan syirik. Ada juga yang punya batu cincin. Wah, dengan bangganya nih. Ini saya dapatkan dari puasa dulu nih. Seminggu saya tarik dari pohon pisang, dapat. Wah, luar biasa. Ya. Banyak Pak yang masih begitu. Banyak yang masih yakin bahwa batu itu bisa memberikan pertolongan. Bahkan ada yang punya rajam ya, tulisan bahasa Arab gitu, terus masukin dilipat-lipat di dompet, disimpan. Saya mah kalau kemana-mana
nggak pusing, nggak punya duit, tenang sama. Punya apa? Nih, Masya Allah. Sangat disayangkan, ibadahnya rajin, puasanya rajin, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mensekutukan Allah. Allah sangat murka kepada makhluk yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini sangat penting. Ya. Akidah itu kedudukannya sangat penting. Ibarat ini sebuah bangunan yang sangat megah, yang sangat hebat, yang sangat indah. Ya. Akidah itu adalah pondasinya, Pak. Pondasinya. Alhamdulillah masjid ini kuat pondasinya. Buktinya apa? Nggak miring-miring, nggak ada yang retak gitu. Ini berarti pondasinya sangat kuat. Nah, begitu juga akidah. Ketika akidahnya sangat kuat, maka ibadah yang lain akan kuat juga. Gitu. Kenapa? Karena syarat menjadi Tuhan itu ada 4 syaratnya. Yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Ya. Bukan 3 jadi 1 atau 2 jadi 1, ada merger. Ya. Bukan. Ya. 1. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tempat bergantung makhluk. Apa contoh tempat bergantung? Ya, ketika kita naik pesawat misalnya, Pak, di ketinggian 10.000 kaki, tiba-tiba pilot, kopilot, pramugara, pramugari mengatakan, para penumpang yang terhormat, mohon maaf, mesin pesawat mati sebelah. Kita mungkin akan mendarat darurat. Bisa di laut, bisa di gunung, bisa di sawah, bisa di sungai. Kemudian tiba-tiba lagi, mohon maaf, Bapak Ibu, ternyata mesin pesawat mati dua-duanya. Apa yang kita lakukan? Rapat, menentukan gimana? Pasti orang akan berteriak Allahu Akbar. Berdoa pada Allah, ya Allah, selamatkanlah saya, ya Allah. Kalau saya selamat, saya akan ibadah rajin, akan sholat terus, akan puasa, akan sedekah dan seterusnya. Oke lah, Allah selamatkan. Kira-kira apa, Pak? Setelah selamat, sehari iya mungkin, seminggu iya, sebulan lupa nanti. Nah begitulah ketika orang kepepet akan datangnya kematian, yang disebut adalah Allah. Dan bagi Allah mudah aja kalau mau menyelamatkan itu. Bagi Allah sangat mudah. Pernah pesawat Garuda itu dari Jogja itu mau ke Jakarta, pilotnya itu orang Bekasi Jaya 1 nih. Pilotnya. Itu mesin mati di atas. Namanya Kapten Abdul Rojak. Ya. Sang kapten ini dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah penumpang-penumpang saya. Dia berdoa, dia dengan zero, dia dengan mengosongkan, ya, dengan berdoa karena khusyuk. Dan dia dengan terpaksa menurunkan pesawat di sungai. Ya. Dan ketika itu ada seorang pramugari yang ketakutan, ya, sehingga dia melakukan sesuatu, apa sesuatunya nggak tahu, ya. Dan ternyata Allah selamatkan pesawat itu, kecuali pramugari itu. Bagi Allah sangat mudah. Atau kita naik kapal laut misalnya, kapal yang sangat besar. Mungkin nggak tenggelam, Pak? Pak, mungkin nggak tenggelam? Sangat mungkin. Kapal yang begitu hebatnya, yaitu Titanic, ya, yang luar biasa mewahnya, megahnya, Allah tenggelamkan. Nah, saat itu manusia ketika tenggelam, baru dia berdoa, ya Allah,
ampunilah saya, maafkan saya, selamatkan saya. Begitu. Itu sudah sampai dasar kemanusiaan yang paling dalam. Mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Saat yang ketiga adalah lam yalid walam yulad. Dia tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Jadi kalau ada Tuhan yang dilahirkan itu pasti Tuhan palsu, ya. Atau melahirkan. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan nggak ada yang menyamainya. Kalau ada yang sama bukan. Kayak manusia mengaku sebagai Tuhan. Ada Pak? Di Indonesia ada nggak? Banyak, ya. Ada Lia Eden ya, Lia Eden, ngaku Tuhan. Bahkan di zaman Fir'aun itu, ya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sampai ke tingkat kurang ajarnya dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena mereka merasa hebat. Dengan kekuasaannya, kerajaannya bisa mengatur seluruh manusia. Dan dia contohkan begini, nih, saya bisa menghidupkan manusia dan bisa mematikan manusia, kata Firaun. Dipanggillah dua orang. Yang satu orang dipukul, dibunuh, yang satu orang dibiarkan hidup. Tuh, saya bisa membunuh manusia dan bisa menghidupkan manusia. Tetapi apa yang terjadi di akhir hidupnya? Ya. Allah tenggelamkan di laut. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut, ya, di akhir hayatnya dia mengatakan amantu bi rabbika Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Di ujung-ujung hayatnya dia mengatakan amantu bi rabbika Musa dan wa Harun. Saya beriman kepada Musa, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi apa yang dikata sudah terlambat. Ajal sudah datang. Makanya bahwa walaupun ibadah kita masih jauh belum dari sempurna. Mungkin sholat kita pernah ditinggal, puasa kita pernah dilabrak, artinya puasanya awal sama akhir aja. Mungkin pernah berbuat zina, berpacaran, ya. Itu dosa-dosa itu masih bisa diampuni kalau kita bertobat. Tapi dosa satu ini, yang syirik ini, masya Allah, tidak akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mari kita luruskan akidah kita, jangan sampai melenceng kemana-mana. Gitu. Ada orang yang punya rajam ya, kalau bahasa itunya rajam ya. Dia yakin bahwa saya kebal, gitu. Saya nggak kena bacok. Dan bahkan ada perguruan silat yang mengisi kayak gitu. Dibacok, membal, ditusuk, melenghoy pisaunya. Rasulullah tidak mencontohkan. Kalau mau gitu Rasulullah yang duluan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah berperang, pundaknya dipukul dengan tombak atau dengan pedang ya. Dan Rasulullah sangat kesakitan. Kemudian dahinya berdarah-darah, giginya patah. Itu Rasulullah yang dekat dengan Allah. Nah, kita pengen kebal, jangan. Kenapa? Kalau kebal nggak ada mati syahid. Sahabat Rasulullah perang semua, nggak ada yang mati, mau kebal semua, gitu kan? Kenapa? Karena ketika kebal itu adalah bukan nggak tembus, tetapi ada yang menghalangi, yaitu iblis. Ya, iblis yang menghalangi.
Makanya ketika ada orang dibacok nggak mempan, itu yang kena iblisnya. Tapi coba aja ada orang yang mengaku kebal gitu, kita ambil golok yang tajam dengan takbir, Bismillah, Allahu Akbar, tebas, insya Allah putus. Kenapa? Karena iblis ketika mendengar kata Allahu Akbar akan lari ketakutan. Seperti iblis dengan azan nih di daerah Al-Furqan ini, Allahu Akbar, langsung terbit-bit ke jauh. Ketakutan dengar. Selesai azan, datang lagi. Qomat, kabur lagi. Selesai qomat, datang lagi menggoda manusia. Akhirnya kita nggak khusyuk sholatnya. Ingat sesuatu, ingat yang lain. Makanya kadang-kadang sholatnya nambah. Subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat. Atau ngurangi. Zuhur 4 rakaat jadi 3 rakaat. Itu imamnya lupa. Ternyata jamaahnya lupa juga. Akhirnya udah selama 3 rakaat salat zuhurnya. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena setan selalu menggoda manusia. Dan setan gak pernah putus asa. Terus menggoda manusia terus. Nah, dosa syirik itu ada 2. Ada syirkul akbar dan syirkul asghar. Dosa yang syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar terang-terangan kita menyembah sesuatu benda yang bukan Allah, ya kita yakini. Kalau keris tadi itu dimandiin setiap 1 suro ya, dimandiin. Ada benda-benda aneh, wah itu dianggap Tuhan. Makanya hati-hati, ya. Jangan percaya. Kita Allah saja bergantungnya. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat, Allah juga yang akan menjaganya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku orang pintar gitu, atau Mr. D, kenal Pak Mr. D? Dukun ya, yang bisa ngobatin orang-orang sakit gitu. Jangan percaya. Kalau orang pintar itu tidak melakukan ibadah dengan benar. Apa kita boleh Pak minta tolong sama orang untuk berobat kita? Boleh. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman sahabat ada kepala suku yang sedang sakit minta diobatin sama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq membaca suratul Fatihah. Kasih minum, ternyata sembuh. Apakah itu syirik? Tidak. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah. Karena Allah yang menyembuhkan. Tapi ada orang yang mengaku saya bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Menyembuhkan loh Pak. Saya bisa menyembuhkan penyakit ini, itu, dan sebagainya. Maka dapat dipastikan itu adalah syirik. Kalau ngobatin ya, namanya ngobatin itu bisa sembuh bisa tidak. Kenapa? Karena kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sakit, istri sakit, anak sakit, kita jangan langsung ke dokter dulu. Apa yang kita lakukan? Berdoa pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah anak saya, sembuhkan istri saya, sembuhkan saya sendiri. Baru kita berobat. Ini menandakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat iman ini luar biasa, Pak. Ya. Dan manfaat beriman itu sangat besar. Ya. Hidup kita menjadi tenang.
Kenapa? Karena kita punya Allah, kita bergantung pada Allah. Nggak punya beras di rumah, tenang. Nggak punya minyak goreng di rumah, tenang. Minyak mahal, tenang. Yang penting duitnya ada, Pak. Iya, Pak. Berdoa, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang menyamai sesuatu dengan Allah, nggak ada. Kalau manusia mengaku Tuhan, masya Allah, banyak yang sama dengan dia, itu manusia melulu. Ya. Nggak ada. Makanya mari kita murnikan ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Coba kalau kita tanya pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa coba? Menciptakan lautan yang begitu luas, menciptakan langit yang begitu tinggi. Pasti jawabannya adalah Allah. Tetapi ketika dia suruh beribadah kepada Allah, dia tidak. Dia menyembah yang lain. Patung disembah. Lu zaman Ibrahim itu ada berapa, Pak? 350 patung. Ada yang besar banget, ada yang kecil. Oleh Nabi Ibrahim itu ditendang kepalanya patung. Dipukul dengan martil. Bisa ngelawan nggak Tuhan itu? Nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan nolong manusia, nolong dia sendiri aja nggak bisa. Sampai hancur seluruh patung itu, kecuali yang besar. Disisakan satu yang besar. Kemudian digantungkan kampaknya di patung yang besar. Ketika orang-orang marah nanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Tanya aja yang bawa kampak, katanya. Patung yang besar. Nah, dia mah nggak mungkin, nggak bisa menghancurkan yang lain. Ya, kalau nggak mungkin, ngapain kamu sembah? Orang jalan aja susah, nggak bisa, ya, disembah. Gitu. Kita minta tolong sama orang, sama manusia, sama dokter. Dokter aja mati, dokter aja sakit, ya nggak Pak? Kalau kita bergantung kepada orang. Saya dulu ada orang yang usahanya diganggu, ya. Usahanya ada yang ganggu gitu. Pokoknya ada yang aneh-aneh gitu. Dia cerita, Pak, saya sudah minta nih ke Priu, kemana, minta orang-orang untuk menolong saya. Alhamdulillah, dulu hilang langsung nih, sembuh. Normal lagi usaha saya. Ya tapi sekarang begitu lagi. Tapi saya minta tolong orangnya sudah meninggal. Nah itu. Kalau kita bergantung sama orang, ya orang akan meninggal. Orang akan sakit. Makanya pada siapa bergantungnya? Pada Allah. Makanya Pak, kalau kita minta bantuan sama orang, orang akan sakit. Orang akan meninggal. Coba deh langsung sama Allah aja. Bapak sholat. Kenapa? Dia sholatnya mungkin setahun 2 kali. Sholat apa Pak? Idul Kurban sama Idul Fitri. Ada orang yang sholatnya seminggu sekali. Sholat apa Pak? Jumat. Yang lainnya cuek. Ada orang yang sholatnya sekali, maghrib aja, isya, bablas, subuh, bablas, zuhur, ada yang begitu. Coba Pak, Bapak sholat, jaga sholatnya, Bapak minta langsung sama Allah. Pertama, Allah itu nggak pernah tidur, dan Allah tidak pernah mati, tidak akan mati. Udah sama dia, minta sama Allah. Nah, rupanya didengar juga omongan saya.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia terus, bahkan dia tahajud, dia minta sama Allah. Ternyata alhamdulillah Pak RW, karena manggil saya RW masih sampai sekarang masih Pak RW manggilnya. Alhamdulillah udah bebas katanya. Tuh. Tapi ingat, jangan lalai. Artinya apa? Jangan setelah bebas sholatnya ditinggal lagi. Jaga terus, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah ini rupanya ya, selama ini dia nggak percaya gitu. Bahkan dia mintanya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini masih banyak Pak, ada 6 ya. Baru 1, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya Allah. Kita yakin bahwa di sisi kiri, kanan, depan, belakang itu ada malaikat yang selalu mengawasin kita. Amal apapun yang kita lakukan pasti ada yang mencatatnya. Dan amal apapun yang kita lakukan pasti yang mencatat, baik malaikat yang mencatat kebaikan kita atau keburukan kita. Mungkin dulu agak sulit juga dipahami nih. Ya. Tapi sekarang sudah mulai mendekati ya. Dengan apa? Adanya video. Nah, seperti yang sekarang nih divideokan. Ada yang mencatat, melihat. Tapi dengan big data ya. Data yang sangat besar. Kalau kamera ini suruh videoin saya selama 56 tahun, hidup saya 56 tahun, sanggup nggak kamera ini? Habisan kuota, habisan data. Tapi catatan malaikat itu nggak pernah habis. Dan ini kita nanti akan diputar kembali, apa yang kita lakukan ini akan diputar kembali. Ya. Lagi ngambil mangga tetangga, lagi berpacaran, lagi bermaksiat, Allah tunjukkan nanti. Kapan? Nanti di padang mahsyar. Kita yaumul ba'ats, ketika hari bangkitkan, kita mendapatkan rapot masing-masing. Ada di tangan kanan, di tangan kiri. Yang di tangan kiri langsung wajahnya kusam, hitam legam. Kenapa? Takutnya dengan rapot ini. Inilah tiket neraka. Ketika ada orang yang menerima dengan tangan kanan, dia senyum sumringah. Dulunya memang sakit-sakitan. Apa sakitan? Capek, ibadah, bahkan berperang, terbunuh. Dicongkel matanya, diambil jantungnya, digergaji lehernya. Tapi hari ini Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah ketika Allah bangkitkan di alam barzah nanti, semua kita dalam keadaan telanjang semua, Pak. Enggak ada yang pakai selai benang pun enggak ada. Ketika Rasulullah menceritakan itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti enggak malu kita telanjang?" Kata Rasulullah, enggak akan malu. Kenapa? Karena orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kan suka ada Pak orang yang sombong ya. Nanti masuk neraka loh, nggak apa-apa, di neraka banyak artis. Ada nggak yang gitu? Ada yang suka begitu. Masya Allah, jangan main-main dengan neraka jahanam, dengan neraka. Nanti kita akan sibuk Pak, akan sibuk kita. Coba kayak misalnya kita ada di gedung lantai 30 misalnya. Ada gempa bumi, goyang tuh bumi itu. Kira-kira gimana Pak? Kita akan menyelamatkan diri masing-masing. Enggak mungkin lihat ada orang, nggak pakai baju, kelihatan ininya, itu. Enggak mungkin. Pasti itu akan menyelamatkan. Apalagi nanti di yaumil akhir. Kita yakin bahwa malaikat selalu mencatat. Dan Allah selalu melihat. Nah, kalau kita punya keyakinan kayak begitu, insya Allah nggak ada suami yang selingkuh, ya Pak. Nggak ada istri yang selingkuh, nggak ada suami yang berbohong kepada istrinya, nggak ada istri yang berbohong kepada suaminya. Kenapa? Karena dia ma'iyatullah,
Dia merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat selalu mencatat kebaikan kita. Dan kita ketika melakukan amal soleh sebesar biji zarah, sebesar biji atom pun Allah akan catat. Kalau kita udah lupa tuh amal kita itu. Dulu ada orang yang motornya mogok, saya dorong sampai ke bengkel, di step pakai motor. Udah, kita udah lupa tuh. Allah catat itu sebuah kebaikan. Makanya beramal solehlah ketika masih di bumi. Saling tolong menolonglah dengan manusia ketika di bumi. Kenapa? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Contoh gini misalnya, kalau motor mogok bisa didorong, bisa dituntun ya. Kalau mobil yang mogok kan nggak bisa. Ketika itu ada mobil yang mogok, kita ada di situ. Nah, kita nggak mau dorong, malas capek gua, ngapain dorong mobil gituan. Gitu. Kesempatan hilang. Tetapi ketika kita mau dorong mobil, ada orang mobilnya normal, kita dorong, kira-kira marah nggak orangnya? Ngapain sih mobil bagus, BMW, Mercy didorong-dorong gitu. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Makanya ketika kita yakin bahwa malaikat ada di sekitar kita itu, maka insya Allah kita akan selalu berbuat baik. Dan yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab itu apa sih, Pak? Yang dimaksud adalah kitab suci, kitab samawi gitu. Al-Qur'an, apalagi, Pak? Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, itu kitab samawi. Ya. Tapi Al-Qur'an menyempurnakan dari semua kitab-kitab itu. Karena sesungguhnya semua nabi itu agamanya apa, Pak? Semua nabi Islam. Jadi Islam itu bukan Nabi Muhammad, bukan. Sejak Nabi Adam pun Islam agamanya. Hanya syariatnya beda-beda, ibadahnya beda. Gitu. Jadi Al-Quran itu tampil adalah menyempurnakan. Islam itu yang Muhammad itu bawa itu ibarat sebuah bangunan. Ini udah hampir selesai bangunan ini. Ada sebuah lubang yang kecil yang belum selesai. Tiap orang melihatnya, sayang banget ya, bangunan kok belum kelar gitu. Nah itulah Rasulullah. Makanya ketika ayat yang terakhir ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ya. Mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, seluruh sahabat bersorak, bergembira, tersenyum lebar. Alhamdulillah sudah selesai. Kecuali 1 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia nangis. Dan Rasulullah membiarkan. Sahabat yang lain heran, loh, kenapa? Kok sempurna agama turun dari Allah, kok malah nangis? Yang lainnya pada ketawa semua, pada senyum lebar, sumringah. Rasulullah biarkan dia nangis. Setelah selesai nangis, ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, bukankah kalau Islam sudah sempurna buat kita, berarti engkau tidak akan lama lagi meninggalkan kami ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, sadaqta anta, benar engkau. Mendengar jawaban Abu Bakar, semua sahabat menangis kecuali Abu Bakar yang tertawa, yang senyum. Nah tadi gue nangis, gue ketawa. Kenapa? Ternyata Abu Bakar itu orang yang sangat visioner, jauh menerum ke depan. Gitu.
Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita beriman kepada Al-Qur'an, ya, maka tidak ada lagi kitab-kitab yang lain yang perlu kita pelajari. Ya, nggak ada lagi. Cukup Al-Qur'an yang kita pelajari, yang kita baca artinya, yang kita baca tafsirnya. Betul, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ketika kita baca Quran, betul dapat pahala kita. Apalagi yang sudah lancar baca Qurannya, 1 hari 10 juz. Ada apa? 12 juz, subhanallah. Itu berapa? Kebaikannya sangat banyak. Tapi kalau kita nggak baca artinya, kita nggak dapat ilmunya. Kenapa? Kita nggak ngerti bahasa Arab. Aqimis shalah wa ita'iz zakat, suruh ngapain ya? Makanya kita baca artinya. Setelah kita baca artinya, baru baca tafsirnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, membaca artinya, membaca tafsirnya, kita bisa menjadikan way of life, pedoman hidup buat kita, minhajul hayah buat kita. Sehingga kita semua nanti padanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi nih kita ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang saya dapat sampaikan, karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita nggak bisa membahas sampai rukun iman yang ke-6, baru sampai 3 saja. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung lagi. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.